Oke, selamat malam guys. Bersama gua Bang Hia, ini Kapten satu Nyusul ya. Jadi ini kita akan coba review ya, karena market juga lagi sideways saat ini sambil nunggu hampa closing. Tadi untuk yang GU atau GBP USD, ini kemungkinan besar kan dia udah eh, bikin structure bullishnya. Kalau kalian lihat ini downtrendnya udah di break, udah ada change of character di sini ya. Dan kemudian dia lagi retest di zona supply ini. Dia bikin double top dan gue melihatnya dia akan retest di sini zona yang dia break atau dia coba retest di trend line ini kemudian nanti biar dia ke atas. Jadi mungkin nanti minggu depan kalian tunggu di sini ya, kalian tunggu di sini dia retest dulu baru nanti buy di bawah sini ya. Ini untuk market minggu depan ya. Ini dia masih sangat bullish, ini coba kita lihat daily candle-nya juga. Yes, ini daily candle-nya juga lumayan sangat bullish ya. Jadi kemungkinan besar ini ada imbalance di sini. Ya, ada imbalance ini dan ada fresh demand juga. Jadi ya bisa aja dia manfaatin dia ke bawah untuk nge-retest ini. Gitu. Nanti baru cari buy di bawah sini. Ya, itu untuk yang GU ya. Kemudian untuk UJ ya, USD Japan Yen ya. Nah, ini juga sama sebenarnya ya. Kalau dilihat ini secara higher time frame ini kita lihat weekly punya dulu ya. Sepertinya weekly-nya akan close bearish. Nah, ini kalau close bearish ya kemungkinan besar minggu depan mungkin akan retest di zona konsolidasi. Ya, ini ada konsolidasi di sini dan mungkin dia akan retest di bawah nanti baru cari buy. Jadi nanti diperhatikan di candle-candle daily candle atau di hampa. Kalau dia nanti nge-respect zona ini baru nanti cari buy. Atau kalau enggak, simply tunggu yang zona resist ini ya. Gua udah kasih tanda ini ya. Ini resist key level nih. Ini habis dia ke bawah, terus dia break ini lagi. Ini tinggal dicari buy aja di sini. Ya, ini stop lossnya kalau untuk satu ini apa namanya? Ya, kalau kalian masih capital kecil sekitar pakai 0,02 lot ya ini layak dicoba guys, layak dicoba. Ini 1 banding 3 bisa. Ini gue akan nunggu ini sih. Gue nunggu ini cari buy gitu. Tapi ini kemungkinan minggu depan. Ya. Ini untuk yang UJ ya. Terus kemudian ini untuk coba kita lihat. Ini Bitcoin lah, Bitcoin lah. Ini gue jelasin lagi Bitcoin. Ya, ini Bitcoin setelah dia udah bikin ATH, dia retest lumayan panjang, dia udah mau fulfill ada gap ya di sini ya guys ya. Ini ada gap, ini lihat sebelah kiri dan dia masih ninggalin nih gapnya. Sebenarnya ini gap ini belum dipenuhi banget gitu. Nah, kemungkinan besar dia retest seperti garis pad yang gue udah kasih ini dia ke bawah dan kalau ini dia break, ini key level ya. Key level key level resist jadinya ini ya guys ya. Kalau nanti dia ke bawah ya. Kalau nanti dia ke bawah sesuai dengan pad yang gue udah tandain ini, baru ini berlaku. Kalau sekarang dia masih belum berlaku ya. Tapi sepertinya sih dia akan turun ke bawah paling tidak retest karena kenapa? Ini dia udah ada BOS. Di bawah sini kan dia udah ada BOS ya. Nih. Cuma BOS ini mungkin dia ke bawahnya itu nggak panjang. Hanya untuk nutup itu ada gap di sini yang terjadi di hari Minggu kalau nggak salah ya. Itu baru nanti dia ke atas lagi bikin nanti. Nah, ini emang sangat-sangat bullish sih. Ini minggu depan juga bakal fokus cari buy ini. Ya. Itu kalau Bang Hia main time frame besar, itu patokannya entry-nya pakai time frame besar. Betul sekali. Kayak misalnya goal kan, kita lagi nunggu 4 closing. Ya. Oke, itu 3 pair dulu ya. 3 pair dulu kita
pantau ini untuk minggu depan. Tadi kita udah analisa yang UJ, CJ, dan Bitcoin. Serta GU tadi ya, ada GU. Baru yang baru join nanti bolehlah nanti dilihat lagi ya recordingnya. Kemudian ini yang gold, ini H4-nya dia udah closing dan dia pin bar guys, kemungkinan besar dia akan ke atas dulu. Ya mungkin dia retest zona downtrend yang ini, yang garis ini sebelum dia turun ke bawah. Ini nanti gua coba tunggu sih, ya. Nanti kalau ini dia ke atas, gua bakal lihat nanti seperti apa. Mungkin di jam 9 jam 10 nanti baru ada bagus ya. Jadi mungkin dia akan ke atas dulu. Kecuali kalau malam hari ini dia break lagi, ini nanti H1-nya dia break lagi bawah ini, ya ini bisa langsung di sell ya. Ini bisa langsung di sell. Kalau ini dia break lagi. Ini dia beri and closing candle H1 di bawah sini and then boleh di sell. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai di situ nggak guys? Sebelum gua mau market review minggu ini, ya market review minggu ini coba kita lihat kembali. Oke, silakan Bro Yanni. Apakah kita boleh beli retesnya nggak Gold Captain? Sebenarnya menurut gue sih nggak layak ya. Karena kenapa? Retest itu kita nggak tahu dia sampai di mana sih. Retest itu kita nggak tahu sampai di mana. Kita udah dulu lah pernah coba ya kan kayak gitu manfaatin retestnya itu bisa aja. Cuma structure saat ini memang dia nggak mendukung untuk kita cari buy dulu. Kalau mau tadinya itu bagus pas saat Bro Darwin di bawah gitu. Nih di kesempatan pertama di bawah sini. Tetapi saat ini kalau dilihat ini dia lagi bikin sideway gitu. Jadi nggak layak untuk buy. Dan bisa-bisa ini kalau dilihat dari daily candle kan ini strong bearish kan kemarin. Jadi kita nggak tahu dia retestnya udah selesai atau belum gitu. Nah kalau kita buy sekarang ini nggak layak banget. Ini peluang untuk loss itu gede persentasenya. Jadi nggak layak gitu. Mendingan kalau saat ini kita nunggu dia ke atas dulu. Ada nanti structure di atas ini. Kalaupun dia break, baru nanti kita ini cari sell di atas ini. Jadi ya mendingan sabar nunggu aja gitu. Karena peluang kita sell itu lebih gede daripada buy saat ini. Betul, harus dari bawah banget gitu. Ya ini jangan ibaratnya itu jangan ngelawan tren lah gitu. Ya itu yang bikin hancur terkadang oh ini gue manfaati retestnya tapi kan retestnya kita nggak tahu sampai di mana gitu itu sebenarnya yang jadi masalah itu kayak misalnya lo tarik-tarik gambar kayak gini aja lo ikutin kayak gini-gini misalnya gue manfaatin ini tapi ya kan struktur saya ini kan nggak bagus ya kecuali kalau misalnya kayak gini ya ini kan ada sideway kemarin kita kan ada buy gue ada call juga nah ini bisa manfaatin. Karena kenapa? Ini kalau dilihat, ini gap imbalance-nya itu lumayan lebar, sih lumayan lebar gitu di sini. Jadi lumayan kita manfaatin. Nah, kalau dilihat sekarang kondisinya kalau dia ke atas pun kita nggak ada patokan karena kenapa? Secara higher time frame dia nggak ada imbalance. Lo lihat ya kan ini kotor banget gitu. Kotor banget untuk dia ke atas lebih jauh gitu. Paling dia ke atas itu nggak bakal panjang, percuma. Nanti itu bikin kita loss gitu loh. Gitu. Ya, apalagi kalau dilihat daily candle gitu. Nah, harganya sekarang kan udah di tengah-tengah kayak gini ya nggak layak sih. Gitu, oke?
Menurut gue sih malam ini kita apa namanya, nggak buru-buru cari buy, nggak buru-buru cari sell juga. Gue yakin ini dia bakal turun. Cuma kan kita masuknya kan supaya meminimalisir ini dulu, floating loss-nya itu dulu sih. Gitu. Kalian perlu perhatiin ya, dia ada CO, apa namanya, change of character atau MS lah. Ya, ini ada dia MS pertama di sini ya. Ini MS pertama, kedua dia MS ini confirm. Ya, ini market structure ini ya. Ini market structure shift ya. Ini terus kemudian dikonfirm dengan yang kemarin dia break low-nya ini yang di bawah. Jadi ini udah dia confirm dia bearish gitu ya. Jadi untuk dia ke atas ini sebenarnya agak berat ya kalau dilihat. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga, tidak tertutup kemungkinan. Jadi semua itu ada peluangnya gitu. Kita akan nunggu sebentar lagi ya sebelum kita market review minggu ini ya. Jadi kita ada punya ini guys sekarang live kayak gini kita eh, manfaatin sebagai market review minggu lalu atau minggu ini. Jadi sekalian juga untuk market minggu depannya gitu. Kayak misalnya hari ini gitu ya. Supaya lebih maksimal. Jadi kita coba fokusnya itu GC atau Kapten itu fokusnya itu ngedukasi bener gitu loh. Supaya kita sepakat atau satu arah gitu. Jadi kalau kita profit, kalian juga ikut profit gitu. Kayak kemarin ini kalau gua ini umpamanya close bearish ini gua bakal cari buy, cari sell. Nah, itu gua sell walaupun memang kalau kalian nunggu dia retest tidak jadi masalah. Gua juga nunggu retest barangkali ada retest 10-20 pips ya baru gua sell sih. Cuma perlu kalian tahu kan sekarang kita udah pindah ke higher time frame. Kalau kalian yang masih pakai lower time frame silakan. Cuma mungkin kita nggak terlalu bisa bantu sekarang karena memang udah sangat capek lah gitu ya. Udah sangat capek dah fasenya udah jadi mau ke lebih inilah naik level gitu ya. Kita berharap juga kalian naik level supaya menghindari overtrade tadi guys ya. Gitu sih. Setuju nggak guys seperti itu? Pola kita belakangan ini atau sebulan ini setuju nggak gitu? Kita pakai higher time frame jadi lebih noise-nya itu nggak banyak. Kita bisa lebih fokus gitu. Kita hanya mantau-mantau aja lihat, tapi kita nggak pincik gitu. Gitu. Jadi itu lebih apa namanya lebih peace-nya dapat gitu. Halo Kapten satu, oh, Kang, Kang, lu masih hold sale-nya ya? masih Sama kita saran. ya ini gue masih haul ya guys ya, karena Kalian gue ada masih sale gold juga nggak tuh? Yang lain. ini gue mau lihat sih soalnya H4-nya dia close jelek. Ya mungkin bisa aja nanti gue nunggu di jam 12 malam H4-nya closing.
Dan kalau misalnya ini alternatif kedua, ini kalau misalnya H1 ini dia close yang support ini mungkin ini gua akan tambah. Bagus tuh. Ya, ini gua akan tambah. Harusnya kenceng sih itu. Ya. Apalagi ini H4-nya kan ini udah langsung di break ininya. Ini resistnya. Ini kan resistnya di beberapa menit pertama kan di break and then dia turun. Nah, itu biasanya itu pertanda H4-nya ini sebenarnya nggak valid untuk dia bullish. I see. Setuju gua. Gitu. Jadi dia hanya tarik ke atas dulu sebelum dia balik lagi ke bawah. Justru gue lumayan seneng ya dia konsol di bawah ya, konsolidasi di bawah. Yang artinya eh 70% dia bakal lanjut ke bawah sih harusnya. Betul, betul. Dia berapa kali kan naik nggak bisa kan? Dia Iya, berapa iya, kali iya. kan naik Ini nggak kan bisa. udah mau bikin supply kan. Iya. Kalau kalian lihat dari high time frame harusnya lebih clear. Kayak tadi Bang Ia jelasin high time frame. Iya, iya. Ini yang H4-nya ini lebih clear. Apalagi kalau daily candle. Oh, mantap itu. Ini daily candle lebih mantap lagi. Ayolah 3.300 lah minimal nih. Nyayur kita. Iya, loh. Gak usah trade lagi sebulan. Ini ya, ini daily candle-nya kan lebih lebih clean ya, lebih enak sih, lumayan. Gitu. Sebenarnya gue ada ide sih nambah muatan sih. Cuman gue udah ya itu di bawah bagus sebenarnya. Di bawah bagus. Gue lagi ambil malah USD CHF kan. Yang apa? Gue lagi ambil USD CHF lagi buy. Oh, Tapi gold gue ada coba juga sih nambah sih. Gold scale in. Cuman gue scale in gue lebih kecil ya. Gue lebih kecil nambahnya di bawah. oh, I see, I see. Iya. Udah dari sore tadi sih. Iya, 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 iya. Pokoknya selama dia Ini, masih ketahan di situ harusnya masih bagus sih. ini masih bagus, apalagi nanti kalau ini M15-nya dia close bearish kayak gini, berarti ini kemungkinan besar ini M15 yang bullish ini tipu-tipu. Iya, setuju gue. Ini nanti kemungkinan besar juga gua bakal masuk ini. Gua nunggu ini 2 menit lagi guys ya. Ini gua bakal sell sih. Sama Kalau gua gua nunggu H4 ya bisa aja sih. Cuma ini bisa aja dia udah turun duluan gitu. sama gua ada buy USD CHF. Ini kayaknya bakalan gua inepin sampai minggu depan. Terus Audi GPY harusnya sih baru gerak minggu depan sih. Gua bakal taruh minggu depan. Iya ya ini nih. Nice nice. Ini berapa piece ini? Eh, 81. Kecil Ya, sih. 35 pips ya stop lossnya. 30-an ya, 30-an. Iya 30-an. Oke lah. Ini Masih worth it sekali sih. banget itu dicoba. Gua lagi happy trade currency gua. Gua bulan-bulan ini banyak gede cuannya di currency malah. Ya. Gua nggak seberapa lah. Bahagia lebih gede lah gua. Oke, bersiap-siap guys. Gua bakal sell ya. Ini kalau gua sell, ini stop lossnya di atas previous ini ya. Hmm. Ini sekitar 60 pips kalau nggak salah. Ya, ini dia udah close M15-nya dan dia super bullish and then oke, on sale ya guys ya. Gas. Plug. Ini di atas resist yang ini gua kasih jarak sekitar 10 pips sih. Jadi maksudnya nggak terlalu mepet banget. Gua kasih dia ruang untuk pokoknya dia ada liquidity break. Ya. Ini nanti kalau dia break lagi bawah sini kemungkinan besar gua tambah lagi deh. Hajar. Tambah ini posisi menang. Ya,
Ini biar jadi weekendnya nih. Iya, ini langsung ini kayak lancar nih. Kita kita makin sepemikiran ya. Tapi gold menurut gue ini kenapa gue balik lagi ke gold karena dia sekarang strukturnya lumayan clean sih menurut gue sih. Hampatnya berisnya kelihatan. Iya, 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 lebih enak gitu Lebih kelihatan, enak, lebih clean. lebih Agree. enak. Sebelumnya gila sih awal Agustus gila juga tuh hampatnya. Dia ngejedok di atas. Parah sih. Crazy. Yo. Set. Langsung kepus tuh dia. Ini Bahia masuk berapa puluh lot ini? Berapa ratus lot? Langsung turun gila. Lumayan buat beli gado-gado. Ada Gus De Bayu, welcome. Iya. Ada Bro Julius. Ini onsel lagi saya, ini posisi ketiga ya. Lu udah masuk apa aja? Oh, lu udah scaling in 3 kali ya, gold ya? Iya, iya, ini. Mantap. Itu guys, apa brick by brick. Jadi kayak ngebangun rumah tuh Bang, iya tuh. Pokoknya udah convictionnya sell dan nambah sell terus. Ya, ya sekarang permainannya gitu. Itu trader profesional gitu guys. Udah capek ya buy sell. Udah. Nah, Bro Surya juga nge-sell tuh kayaknya tuh. Udah pada sell belum? Searah semua nih kita satu grup nih. Oh, nice. Kalian lihat guys, ini yang apa namanya H1 yang di jam 7 closing, dia dia udah break lagi. Oh, amazing. Belum ya, dikit lagi ya. Dikit lagi, dikit lagi. Ini itu kalau dia break bawah ini lagi, ini sih ini udah. Di X-nya sih dia udah break sih. Wah, USD CAF gue juga udah ada tanda-tanda nih. Ada tanda-tanda ya. Gue masuk lebih gedean USD CAF sih daripada gold sih, jujur aja. Iya. Wow, running. Ini polanya sama kayak UJ nih, Jo. Iya. UJ lu jadi ambil lagi ya? Enggak. Gue lebih prefer gue nunggu dia di atas ini aja, Jo, untuk lebih aman. Ah, Ya, ini nanti gue akan inilah. Ini tadi gue udah market review untuk minggu depan ya, Jo ya. Yang UJ. tapi UJ ya, Japanese ini ya. Ini Hmm. gue dari observe seminggu ini, gue ngeliat GPY ini lumayan gila sih, choppy banget sih. Iya, Maksudnya ya. ini pasti banyak bahkan korban lihat hampatnya lihat. Di GPY, USD GPY lihat dia naik turun konsolidasi di tengah-tengah. Sama kayak Audi GPY itu yang gue kena SL kemarin Mau. awal Agustus. Ya mungkin minggu depan lah. Lu lihat Iya, ini, ini. lu lihat GPY X-nya juga nggak sih? GPY? GPY Currency Index. Coba lu Oh, sambil lihat. enggak. Dia lagi sideways, lagi ranging dia. Yang GPY indeksnya. Kan kalau USD kan DXY, kalau GPY Currency Index, GPYX lagi GPY X ya. iya, lagi sideways. So far sih begini. Nah, gua sih apa namanya forecastnya mau bullish nih, makanya kan gua Audi GPY gue pengen nge-sell kan, gue pengen sell panjang kan. Nah, tapi dia harus bullish, dia harus break atas dulu tuh. Iya, ya, Bang Baru Bro. baru gua pede lah masuk Audi GPY lah, gitu sih. Cuman sayang banget tuh Audi GPY kemarin pagi itu gue sempat udah entry sebenarnya. Gue ragu gara-gara Audi-nya mau news kan, jadi gue cut semua. Dia terjun. Iya, ya. Wah, ditarik lagi ke atas gol. Wah, pegangan guys. Pastikan risknya sesuai. Hmm. Ini ya yang JJ itu UJ berdasarkan backtest gua dia selalu respect
ini Jo, apa namanya, trend line. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Itu trend line dia nge-respect banget. Ini gimana ya, sebentar kita lihat ya ini tadi. Rapi. Kayak gini-gini. Ya, Nah, ya. trend line ini dia nge-respect banget. Coba lo lihat deh, itu kalau sekali dia break trend line itu pasti dia pergantian ini. Misalnya kayak gini-gini. I see. Ini gue udah perhatiin sampai berapa ya, 3 tahun ke belakang gitu. Hmm. Bener-bener dia rapi lah pokoknya. Makanya ini menjadi watchlist gue sekarang ini PR. Cakep sih emang UJ. Nih cakep nih. Nah makanya ini gue tunggu nih dia dia kalau misalnya ini dia break yang resist ini yang 147 ini target gue ya berarti dia bikin higher high-nya gitu ini. Ini higher high-nya di sini loh guys ya ini. Kalian lihat ya ini pas Hmm. banget loh garisnya. Iya pas. Kira nyampe berapa pips tuh ya kalau nyampe? Lumayan tuh. Itu sekitar 400 pip Gila. gitu. Jadi ini pair yang di ini nih yang dipantau nih. Apalagi kalau misalnya USD-nya kan lagi menguat, kemarin PPI-nya bagus. Per ini perlahan tapi pasti ini. Iya, iya. Tapi Jadi ini bisa bisa seminggu lebih loh baru kena TP loh dia loh. iya. Jangan berharap dalam itu dalam 1 H4 nggak bisa dia. Iya. Tapi Bisa bagusnya kita seminggu pakai lebih. Express kan no swap kan. Jadi nggak ada bayar Iya, swap. itu enaknya di situ. Kalau bayar swap tuh waduh, Oh bisa berat juga itu lumayan lah. banyak tuh. Kalau buy kalau nggak salah swapnya ini ya, swap negatif kan ya. Kalau sell yang swap positif ya nggak salah. Iya, iya, ya setahu gua, tapi nggak semua pair sih. Oh, nggak semua pair ya? Beda-beda ya berarti ya? Iya, beda-beda. Hmm. Saya gue ada pakai broker ini kan, Vantage kan, dia ada swap. Hmm. Yo gas, ada browiran juga nih. Ya semoga sih bisa di hold sampai minggu depan. Atau nggak usah sampai minggu depan lah, TP lah hari ini. Iya, tapi lumayan kan 100 ke atas kan lumayan. Yang posisi terakhir ini itu. Tapi gue lumayan yakin ya, ini gold 3.000 sih. Soalnya Dia ini, ya silakan. clean kan, clean candle hampatnya kan. Harusnya kalau dia break ke bawah sih 3.000 sih. Kencang sih. Agree sih ini ya, ini kita lihat ya guys ya. Kalau dilihat dari weekly candle, dia kan udah bikin, dia udah break ya, support yang previous candle ya. Dan kalian lihat ini morning candle, gue ulangi, ini morning candle yang bulan Juli kan dia bearish pin bar Hmm. gitu. Jadi ya kemarin bisa-bisa ini hanya dimanfaatkan untuk dia retest aja sih. Gila ya, Monty-nya sadis banget ini. Hadis ya. Ini berapa bulan kan dia udah sideways sebenarnya bisa dibilang ya 5 bulan. Iya, Atau paling murninya itu 4 bulan lah gila sih. sih. Ini kalau dapat dia izin dari atas sampai ke low Ah, gila yang sih. bulan Mei aja udah berapa duit tuh. Nyayur. Cuma yang kita takutin itu kalau dia dari close-nya itu gila. Setuju sih. Ini kalau dia ke sini sekitar 2000 pips. Hmm. Ini kalau kita pakai monthly candle sih sebenarnya bisa-bisa aja sih. Ini 1 banding 2 jatuhnya. Iya, benar. Gitu. Ya, ini kita goal kayaknya sih ini running well ya. Menurut gua ini tadi dia udah tarik ke atas and then dia break lagi previousnya ini kemungkinan besar dia lanjut ke bawah. Jadi sekalian market review ya guys ya minggu ini dan beberapa trade yang kita ambil bareng ya minggu ini.
Coba gua review dulu nanti yang currency mungkin dibantu oleh kapten satu lagi. Tadi walaupun beberapa pair tadi gua udah coba. Eh, sekarang ini gua pakai yang lain aja guys. Siapa aja yang saya gol guys? Boleh absen? Kalian ada ikut nggak? Sel. Ayo ngabsen. Telat kapten, tapi udah sel belum? Walaupun telat. Ini udah 50 pips loh. Mana gue pakai trading view aja lah. Oke guys ya, sambil kita nunggu trading, kita market review ya. Oke nggak? Gas. Ya, saya ini gua hapus semua biar clean candle dulu. Jadi gua mulai dari nol lagi biar kalian bisa ngikutin lebih baik gitu. Oke, market review sebentar guys. Ini gua rekam terpisah juga soalnya. Oke guys, kita market review ya. Ini dari tanggal 11 Agustus ya, 11 Agustus. Kalian lihat ya di sini. Ini kalau dari atasnya sebenarnya bisa dibilang dia udah retest ya, dia udah fulfill di sini walaupun memang nggak pas banget ya. Ya, tetapi setelah dia ada konsol di sini dan dia udah retest di supply tertingginya, ini mungkin lebih clean-nya itu di daily candle. Ya, ini di daily candle dia udah retest ya. Di sini. Ya, ini daily candle-nya kita lebih clean dia di sini supply-nya. Dan setelah kita pindah ke H4, dia udah areanya, area tertingginya. Dan kemudian ada bikin konsol. Ya, ini ingat tadi ya, yang previous monthly dia close super bearish gitu. Sebenarnya patokan gue sih itu sebenarnya. Dan ditambah ini ada konsolidasi H4 keluar dari konsol dan tinggal sell gitu loh. Nah ini kemarin sekitar, ini gue dapat kalau nggak salah lumayan sih sekitar 200 pip. Ya 200 pip lah gitu. Jadi habis dari sini kemudian dia konsol ya. Nah, perlu dicatat ini kan dia ada break ya atau break of structure atau namanya change of character gitu loh. Nah, baru ketahuan dia change of character setelah dia break yang kedua kalinya di bawah sini gitu. Nah, ini baru benar-benar dia ada yang namanya di sini COC atau market structure shift gitu, MSS gitu ya. Nah, ini ya baru yang namanya BOS. Kemarin ada yang nanya bedanya itu sama BOS ya apa. Nah, itu perbedaannya di sini, guys. Kalau BOS itu lanjutan gitu. Ya, mungkin ada yang belum tahu atau yang baru udah tahu ya, it's okay. Tinggal di ini aja, diikutin aja ya. Nah, kemudian dia setelah dia break, ini di bawah, dan dia konsol lagi. Nah, ini konsolidasinya lumayan agak riskan juga ya kemarin ya. Dan kemarin ini gue hampir nunggu gitu loh. Nunggu gue mau sell. Kemarin kalau nggak salah gue bilang ini gue mau sell kalau dia break low di sini. Nah ternyata karena ini sesi Asia volumenya kan nggak ada makanya gue mesti harus ada konfirmasi lebih gitu loh. Kalau dia break super super ini berarti memang dia continuous langsung dan ternyata next empatnya itu dia ke apa namanya bullish bikin engulfing candle. Nah ketika dia bikin engulfing candle itu H1-nya kan kemarin ya gue udah jelasin. Ini di H1-nya itu ini behavior H1-nya itu lumayan meyakinkan untuk kita cari buy kemarin.
Nah, ini kemarin sekitar 150 lah aman ini. 102 20 ya kalau nggak salah. Kurang lebih lah. Ini udah amanin gitu. Yang kemarin si Bro Darwin bilang sial gitu ya. Karena kenapa dia udah naikin ininya stop lossnya sampai ke sini, akhirnya ditoel, habis ditoel naik lagi gitu. Itu jadi ini cara manfaatin yang namanya retest. Jadi kita nunggu konsol kuat dulu kalau ada konfirmasi, baru kita benar-benar haja. Kalau nggak, mendingan skip 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 buy aja gitu. Ya, jadi idenya alasannya udah tahu ya guys ya. Ini kenapa cari buy dan kenapa cari sell dari atas ini itu. Ya, kemudian per kemarin. Nah, ini per kemarin. Jadi ini gua trade satu, kalau nggak salah satu atau dua ya, dua. Kemudian ini gua buy juga dua kali dan kemarin gua sell dua kali juga. Jadi kenapa kemarin gua yakin sell ketika di sini guys, ini candlenya ini sebenarnya. Ini candle. Jadi dia ada berarti candle H4 sebelumnya itu liquidity grab yang hijau ini. Sekalian juga untuk fulfill imbalance di atas ini, ya, yang di sini gitu. Dan kalau dilihat di tarik garis kemarin juga udah ada dia bikin namanya higher low ya. Lower high. Ini lower high. Kemudian candle itu dibalas langsung di break supportnya ini. Nah, di situ udah mulai cari aba-aba untuk cari sell gitu. Nah, ini konfirmasi gua kemarin sebenarnya yang ini ya. Kalau kalian lihat dia closing H4 itu di jam 4 sore ini. Kemudian dua jam pertama gua langsung pasang sell stop sebenarnya. Ya sell limit ya. Sell limit di sini dan aktif lumayan itu hampir 3 jam kan hampir 3 jam dan itu yang masih gua hold sampai sekarang masih ini TP-nya sekitar 3.300 kalau dikasih itu pertama dan kemudian kalau kalian lihat ini di jam 8 ya kan dia close lumayan kan ini di jam 8 closingnya lumayan H4-nya memang dia bullish guys tetapi lihat dia wick-nya panjang body candle-nya kecil nah ini juga pertanda dia nggak ada power untuk dia continuation ke atas gitu. Nah, begitu pergantian candle ini, gue langsung sell ketika dia ada retest sekitar 20 pips. Jadi makanya gue sell di sini kalau nggak salah di 53. 53, stop lossnya tetap disamain sama yang sebelumnya dan sampai sekarang. Ya. Dan tadi barusan kita ada sell, ya. Barusan ada sell di sini tadi. Kenapa sell? Ya, tadi gue udah jelasin ya. Ini hampanya dia closing super bullish. Bisa dibilang kurang sih, tetapi dia lo lihat ya, ini body candle-nya itu nggak gede kecil banget. Nah ini biasanya candle tipu-tipu. Apalagi tadi begitu pergantian candle hampa dia langsung break gitu. Kemudian dia M30-nya dia bear strong gitu. Nah di situ itu pertanda bahwa sebenarnya itu dia continuation bearish gitu. Dan puji Tuhannya ini running well sampai saat ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu guys review kita pada malam hari ini untuk market minggu ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti ditonton lagi recordingnya. Dan gue mau lihat sih ini kalau dia ada follow ya mungkin 200 pip lah. Gua ini yang posisi yang bawah ini gue bakal happy out gitu. Hmm. Ini dia bikin ini Jo. Dia bikin apa namanya lower low ya. Lower low-nya. Soalnya pasti minggu depan itu gue takutnya dia nanti ada gap. Iya. Karena Kayak kemungkinan besar dia very strong. Kalau very strong biasanya, apalagi kalau dia closing weekly candle, ya biasanya kalau dia strong bearish, kemungkinan besarnya itu seninya pasti ada gap sekitar 100 pip lebih. Iya. Jadi makanya nanti kemungkinan besar sih mungkin dia gua amanin sih. Iya. Jadi itu aja guys untuk market review untuk yang gold ya. Tadi yang beberapa pair untuk yang outlook minggu depan tadi gue udah ini Jo yang USD JPY sama Bitcoin juga udah gue udah kasih market outlook sama GU juga. Nice. Ya mungkin nanti kalau kalau lo mau share bro silakan ya. Oh iya. Ya ini gue stop ini gue ini ya. Oh iya, boleh boleh. Gue stop share yang gue punya. Oke.
Ya semoga kan belajar banyak lah ya guys ya minggu ini ya dari thread-thread yang kita ambil. Ya fokus kita sih balik lagi ya di grup ini, komunitas ini kan supaya kalian bisa ngeliat cara trading yang benar tuh seperti apa sih. Nah, kebetulan gue sama Bang Hia tuh udah mau lebih ngarahnya ke jalur profesional mungkin ya. Ya kita tuh ngambil trade frekuensinya lebih sedikit, tapi ngasilinnya tuh lebih banyak kayak gitu. Jadi ya bisa termaintain dan mungkin kalian pun buat ngikutin pun jauh lebih gampang gitu, jauh lebih gampang sekali. Contoh misalkan kayak kita punya outlook gold, misalkan sell ya, kita akan sell dari atas gitu, dari atas sampai bawah kita sell lagi, nambah lagi, nambah lagi, jadi directionnya tuh jelas. Ini juga sama sih, gue outlooknya mirip-mirip lah. Gue minggu ini balik ngambil gold lagi, ngambil gold sell. Gue ada di atas ini, gue masih hold, terus nambah lagi di bawah. Terus paling gue mau bahas sama Audi GPY sih. Audi GPY ini salah satu pair yang lagi gue mantau banget. Awal bulan gue udah sempet kena SL satu kali, mungkin kalau misalkan ada yang ikut juga. Eh, Kenapa gue lumayan pede sama si Audi GPY? Karena strukturnya bagus guys, ya strukturnya bagus. Kalau misalkan lihat dari eh, 2D daily gitu ya, ya ini struktur dia mau pullback lah. Struktur dia ya emang masih bullish, cuman di sini ada tanda pembalikan atau reversal gitu ya. Reversal ditambah weekly-nya sebenarnya dia ketahan di area sini nih. Ya, weekly-nya overall tuh ketahan di area area sini, area atas sini. Dan kalau misalkan kita gambar zona resist ya, zona resist ya. Dari sini sampai sini lah, dari sini sampai sini. Jadi gue semenjak si Audi GPY ini dia naik, gue udah liatin zona ini sebenarnya. Gue udah liatin zona ini sampai akhirnya dia stop di sini nih. Nah ya udah, ketika dia stop di sini, ya wes gue cukup ngeliat apa yang terjadi di sini, apa yang gue bisa lakuin. Dan ternyata yang dia lakuin adalah dia bikin supply weekly di sini kan. Dia bikin supply weekly di sini. Nah ini tanda-tanda buat si Audi GPY buat lakuin yang namanya turun gitu, turun lumayan jauh lah, mungkin bisa sampai bawah atau sampai key level demandnya di bawah sini 92 ya. 92 target full gue sih di 92 ya, area-area bawah sini itu buat ngefill zona sini gitu. Nah kalau misalnya kalian lihat dari daily kemarin yang gue kemarin nge-sell di area sini ya kan, lalu kena SL gue di 296 200 karena gue expectnya ketika harga masuk ke area sini ya, area supply dari Audi GPY ya, berikut juga di sini ada key level dari daily-nya juga ya di sini, atau sebenarnya SNR juga. Gue expect dia langsung turun ke bawah, yang katanya dia malah naik pelan-pelan kayak begini nih, naik pelan-pelan ya. Gue nggak tahu dia naik sampai kapan, sampai mana, makanya gue tetap naruh SL di 200 kan. Akhirnya kena SL, tapi gue happy-nya kenapa? Gue lumayan happy karena si Audi GPU ini, lihat ya, kalian perhatiin ya, dia turunnya daily-nya kenceng, lihat merah gede ini, tapi dia naiknya candle kecil-kecil, lihat hijaunya nih, hijau kecil-kecil. Nah sebenarnya kemarin gue sempat udah mau nge-sell di sini sebenarnya, cuman gue nggak jadi masuk karena gue pengen nunggu news sekalian. Ternyata dia malah udah turun duluan sampai sini sampai bawah. Dan paginya gue sebenarnya ada nge-sell gue sebenarnya paginya di mana ya, di area sini nggak salah, di area sini paginya, di area atas nggak salah, enggak, di bawah-bawah, di area sini gue sempat ada nge-sell, tapi gue close duluan di news ini nih. Ini news nih, candle news, lalu dia turun ke bawah. Nah ini gue miss lah karena gue kepengen nge-timing market, gue kepengen gue entry-nya di atas ini nih. Salahnya nih, gue lumayan agak maksa sih. Ya wes, itu udah lewat opportunity-nya, gue udah kelewat. Tapi ya nggak banyak sih, ini cuma 50 pips sih gitu. Karena apa ya, gue mikirnya target gue masih jauh kok, target gue masih sampai 92 gitu loh. Gue masih jauh banget ya targetnya. Even target terdekat mungkin bisa dibilang di 93.8. Jadi napasnya masih jauh. Jadi gue nggak ngerasa gue ketinggalan nih, gue udah done gitu, enggak. Nah ya udah, gue sekarang lebih ke fokus gimana caranya gue manfaatin second chance-nya gue akan entry di sini.
kayak gitu. Ini kan gue udah miss nih, gue pengen entry di sini. Nah, sekarang yang gue suka lagi, dia sekarang lagi konsolidasi di bawah sini. Nah, hintnya sebenarnya kalau misalkan kita mau entry Audi GPY ini jauh lebih aman kalau misalkan kita nungguin dia break dulu nih di key level H4-nya sini ya. Ini key level H4-nya dia ada swing high 2 kali di sini. Ya ini key level, ini harus di break dulu sih. Mungkin setelah di break area sini ini baru bisa kencang ke bawah. Ya minimal dia bisa nge-break area bawahnya juga sini. Ya lihat deh, ketika harga masuk ke key level daily sini, ya H4 sini, lihat harga 2 kali mantul naik ke atas, ini mantul lagi. Nah, yang gue mau cari, gue kepengen dia ngebreak kenceng, lalu dia retest. Nah di sini mungkin gue akan entry, bukan entry. Ini mungkin gue akan entry lumayan gede lah di sini lah, karena ini gue lumayan pede. Gue lumayan pede. Ini gue kasih nilai, gue nggak bisa kasih nilai 100/100 ya. Mungkin gue kasih nilai 9/100, 90/100 lah. 10-nya milik Tuhan. Ini gue akan entry lumayan gede sih. Ya gedenya gua ya nggak segede itu juga sih ya, masih di bawah 5% lah tapi dari risk gua ini oke sih. Ya mungkin ini minggu depan ini bakal jadi entry minggu depan sih. Gua bakal benar-benar perhatiin Audi GPO dan gua akan looking for Audi GPO dulu. Kita lihat kalau UJ ya mungkin mirip-mirip ya sama si Bang Ye ya. Cuman gua mau ini aja apa namanya, looks gua sedikit ya. GPY menurut gua buat ngebuy bagus. Bagus buat short term mungkin ya. Mungkin akan ngebuy sampai area sini, area atas ini. Ya masih jauh, masih jauh. Nah cuma di area sini gue pengen cari sell lagi sih. Gue pengen cari sell ini gue udah tandain. Ini gue pernah nge-sell di sini kan. Ini gue pengen balik nge-sell lagi di sini. Si USD GPY gitu. Jadi buat di tengah-tengah sini mungkin ngebuy ini lebih bagus daripada nge-sell sih, gue setuju. Karena range-nya kecil dan di sini zona sibuk banget ini. Ini sibuk banget sih. Gitu. Jadi better nunggu di atas ya, atau lu kalau mau buy bisa sampai atas SCGPO. Sisanya udah sih, gue nggak ada mantau yang lain lagi ya. Sama oh ya ini USD CHF ya. USD CHF gue lagi nge-buy juga, ini buat short term buy. Ya ini posisinya sebenarnya baru buat short term buy. Kenapa idenya? Idenya sebenarnya simple dari gue punya buy di bawah kan. Kemarin gue sempat ada buy di bawah yang gue hold dan gue hold kurang lebih 6 hari. Itu dapat lumayan. Ya gue buy dari sini sampai atas sini, gue TP. Nah lalu ini harga nge-break lagi ke atas kan. Nge-break key levelnya sini daily, ya nge-break. Lalu dia retest. Nah di sini dia ngebikin zona lah, dia ngebikin zona ketahan terus ini. Selama harga masih ketahan di sini, ya ini gue juga tandain price hold on this key level support di sini. Ya udah, gue akan fokus cari buy gitu. Gue akan fokus cari buy dan akhirnya gue buy lagi di H4-nya ya. Di H4-nya gue buy lagi ketika harga turun ke bawah, dia pullback ya, ini fake out sebutannya. Harusnya gue ngebuy-nya di sini sih. Harusnya gue udah ngebuy di sini, cuman gue telat. Tapi ya it's okay lah, karena harga pun balik lagi ke sini. Dan akhirnya gue baru ngebuy di sini. Area sini. Baru bang. Kayak gitu, gue baru ngebuy di sini, asalnya di bawah sekitar 35 pips. Kayak gitu. Target gue simple sampai high sebelumnya aja. Ini sebutannya buat short term bull ya, karena kalau misalnya kalian lihat dari daily sebenarnya ya ini masih bearish sekali ya. Ini bullishnya cuma short term aja. Mungkin nyampe atas ini gue akan decide buat mungkin coba buat sell, coba cari sell, atau gue akan coba lanjutin cari buy kalau dia bisa nge-break kayak gini. Ini skenario gue udah bikin dari lama. Kayak gitu sih guys. Jadi USD CHF menurut gue lumayan oke buat dipantau dan di trade ya, dengan risknya juga yang sangat terukur dan bagus gitu sih. Meanwhile goldnya lumayan ya guys ya, jalan lagi ya. Gitu guys dari gua, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau nanya, monggo. GPY ini sebenarnya agak tricky ya. Salah satunya GJ sih. Gue cuman yakin Audi GPY karena gini. Kalau misalkan kita jajarin ya,
jejerin tiga-tiganya ya, sama GJ ya. Menurut gue yang paling clean, rapi, itu cuma Audi GPY menurut pandangan gue. Nah ini kalian bisa lihat ya dari daily ya. Ya dari daily lah, dari H4 lah. Nih H4 si GJ dia ketahan di area sini ya. Dia ranging sekarang posisinya H4-nya. Terus UJ juga H4-nya dia ranging. Lihat, ranging di sini. Cuman Audi GPY doang yang dia nggak bentuk structure, lihat. Brake support. Ya kan dia bikin range baru di sini. Nah, menurut gua paling oke Audi GPY. Coba kita lihat lagi Audi GPY ya. Euro GPY juga sama. Dia range. Rata-rata pada range semua, guys. GPY. Semuanya disebabkan karena si GPY indeksnya lagi ranging juga. Gitu. Audi GPY ini kebantu sama Audi-nya sih. Gitu, guys. Itu dari view gue ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya GJ, ya gue cuman akan ngeliat GJ mungkin ya gue nunggu di sini sih. Nunggu dia break key level sport yang bawah nih. Gue nunggu sini sih. Paling. Gitu. Selama belum ke area sini mungkin gue akan coba pantau-pantau aja. Atau ya kalau nggak mau terlalu jauh, sebenarnya area sini juga udah bisa sih. Ya tunggu break lah. Gue BTC enggak, gue cuman BTC Bang Hia sih yang tradingin ya, gue cuman spot dong. Gue cuman jual beli di spot. Lebih tepatnya beli doang sih. Ya, GJ paling gini sih. Selama masih di sini menurut gue jangan main-main lah sama GJ lah. Jangan lo apa-apain lah. Diemin aja lah. Karena ini tricky sih. Sangat-sangat tricky sih di area sini sih. Gitu guys. GJ, jadi GJ gue masih belum lihat. Gue cuma lihat Audi GPY. Ya tiga inilah, Audi GPY, USJF sama XAU USD. Gitu. So far. Ya kemungkinan sih sepertinya bakal nginap semua nih posisinya. Semoga gold nggak nginap sih. Kita lihat lah. Paling itu aja guys. Kalau misalnya ada yang mau nanya pair lagi boleh, silakan. Nginap sampai minggu depan. Kan besok libur bro. Nginepin posisi. Ya, coba pantau lah. Audi GPY di sini gue udah mention berkali-kali jangan sampai terlewat guys Audi GPY. Pernah banget lah. Gue masih manusia bro. Masih manusia gue. Itu yang waktu USDCAF tuh gue TP duluan kan sebelum kena TP. Beda dikit sih. Yang waktu gue buy di sini. Kan TP gue kan di atas ini nih. Sampai sini gue udah TP duluan. Itu waktu gue lagi di Melbourne. Ya beda dikit, beda beberapa pips. Beda 17 pips ya udahlah. Gatel juga, gue masih manusia bro. Masih manusia gue. Jadi yang gue hold bener-bener sampai TP cuman GU. Ya kan gue lagi lagi di Melbourne, terus gue ada 2 posisi berjalan. Udah bener-bener ke TP ya gue TP lah salah satu lah. Satunya gue biarin. GU kena TP juga. Cap sendiri ada pakai aplikasi CopyTrade nggak ya buat manage berapa akun? Nggak. Sekarang akun
Gue jujur akun gue sekarang ada total ada 4. Cuman gue lagi berusaha buat kecilin sekarang. Jadi akun-akun yang kecil gue hapus-hapusin. Jadi gue sisain akun utama satu sama akun yang satunya. Gue nggak pakai copy thread, nggak di copy sama gue ini. Semua gue manage manually. Liburan masih sempat lihat market, lebih ke gue ada jadwalin sih biasanya sih. Gue ada jadwalin. Misalkan gue jadwalin lah, gue bilang ke bini gue, jam segini jam segini gue mau lihat market, kasih gue waktu buka laptop gue. Lebih ke apa ya? Lebih ke tanggung jawab gue sebagai trader aja sih. Gue harus tetap up to date, gue harus tetap ngeliat, tetap jangan sampai ketinggalan informasi lah intinya lah gitu lah. Sebentar aja, apa kan gue kemarin masih ada posisi nginep kan. Ini USDCIF nih total gue 6 hari. Terus GU gue hold 8 hari. Ya kan? Ya tiap hari gue pantau pasti. Cuman gue pantaunya gue jamin kayak cuma 30 menit lah. 30 menit pas lagi lunch atau pas lagi breakfast biasanya. Kalau nggak pas lagi dinner kayak gitu. Sebelum dinner sih lebih sih. Kalau pas dinner sih diomelin juga pasti. Enggak lah. Nah, gue cerita dikit ya. Waktu gue banyak trade pakai lower time frame, kan gue sempet tuh cobain kan trade pakai lower time frame kan pakai M5 ya kan. Karena gold lagi lumayan range-nya lagi gede kan. Jadi gue mencobalah mengadopsi gue punya teknik gue pindahin ke lower time frame. Nah, itu ketika gue trade pakai lower time frame ya, bangun tidur tuh rasanya gue pengen mencet buy atau sell karena di kepala gue tahu gue bisa dapat 20-30 pips 50 pips gitu dengan gampang kayak gitu. Jadi semenjak gue di reset lagi ke setelan pabrik gue menjadi intraday lagi ya 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 lumayan ini sih, lumayan tercerahkan sih. Bangun tidur saran gue sih jangan lihat market sih guys. Saran lu bangun tidur ya kan, lu cuci muka dulu, minum air putih dulu, lu ngucap syukur lu masih bangun gitu kan. Ngucap syukur bulan kemarin ke MC gitu kan. M30 gue masih ada nih. Gue maksimal lihat M30 sekarang. Gue balik setelan pabrik aja guys. Kalau misalkan kalian udah ikut gue dari 2021 ya, kalian tahu pasti lah gue maksimal tuh M30 guys, entry. Maksimal gue. Ya cuman ya banyak perkembangan zaman lah. Gue pun kan punya prinsip never ending improvement kan. Jadi gue nggak menutup kepala gue, nggak menutup telinga gue buat, dan nggak menutup mata gue buat belajar lah dari keadaan gitu. Oh ini keadaannya sekarang gold makin gede range-nya ya. Mau nggak mau gue harus belajar lower time frame, gue belajar. Ternyata setelah gue belajar, emang sih gue tetap profit sih, cuman gue nggak dapat apa ya, gue profit tapi gue kosong aja. Gue nggak ngerasa hidup gue benar-benar di rule sama trading gitu loh. Jadi gue benar-benar diatur sama trading, jadi gue nggak punya freedomnya lah, nggak punya freedomnya. Jadi apa ya, ya lu bangun pagi lu bawaannya pengen ngeliat market, lu pengen nge-chat buy sell, kan itu udah nggak bener, udah salah itu, udah nggak tepat itu. Dan bahayanya ya ketika lo ngelakuin kayak gitu, lo nggak akan bisa ngasilin yang sebanyak itulah. Kayak lo nggak bakal bisa hit angka, contoh misalkan sekali trade ratusan ribu tuh mungkin akan susah ya, akan susah sekali sih. Ya mungkin lo ambilnya kayak 5.000 sekali trade, 2.000, 3.000. Cuman kalau lo over trade ya diambil balik lagi sama market. Akhir-akhir lo hari itu jadinya BEP atau loss gitu kan. Besok lo kayak gitu lagi, wah nggak punya kehidupan sih. Kalau gabut Sabtu Minggu nggak ada profit ngapain Cap ya? Kan gue punya bini bro. Gue punya temen. Fasilitasi lah. Kalau gue dulu waktu belum punya bini, gue kerjaan gue Sabtu Minggu main game. Gue hobi main game. Sekarang juga masih sih. Kayak gitu. Ya lakuin apa yang lu suka lah. Jangan gabut lo malah trading di Bitcoin ETH. Ya kan, gabut mencet lagi, waduh bahaya. Kalau gue sih trading gue cuman ini ya. Gue trading cuman
gue usahain di forex lah. Gue usahain di forex currency, gue udah maksimal lah. Kalau misalkan kayak kripto, gue nggak kepengen gue tradingin lagi. Kalau gue ya, apalagi yang tradingnya pakai features di exchanger kripto misalkan ya, menurut gue itu beban pikiran banget sih. Ya kan, gue udah tahu nih kerjaan gue di forex trading currency gitu kan, di commodity udah high risk, terus gue tambahin lagi pakai gue trading di exchanger gitu, wah gila, stres gue. Kalau kripto enak di ETH, gue nabung spot aja sih di Bybit. High risk high profit ya kan, when Ferrari ajarnya Ferrari tiba-tiba rungkat kan, ganti ini, gue ganti kijang kapsul gue. Ya slowly but sure lah. Gue sekarang udah nggak yang ngejar kayak wah harus gimana gini, nggak sih. Ya pelan-pelan tapi pasti lah, walaupun gue nge-hold lama gitu kan, kayak 4 hari itu, 5 hari, kadang 2 hari. Menurut gue jadi bisa ini bagusnya lagi ya kalau lu trade pakai higher time frame ya. Bagusnya lagi kayak misalkan, kenapa gue suka sama currency ya, contoh ya, kenapa gue suka banget trading currency. Contoh misalkan Audi GPY nih ya, kemarin gue kena SL ya kan, gue kena SL tuh. Nah, karena gerakan si currency ini nggak terlalu sevolatil komoditi ya, komoditi gold, dia nggak sevolatil itu, lihat gerakannya pelan-pelan. Jadi gue tuh bisa memproses dulu. Ketika gue kena SL, gue bisa mikir dulu, oh ini gue kena SL kenapa nih. Yang pertama gue bisa mikir kena SL kenapa. Terus yang kedua gue bisa menerima loss gue, ya kan. Yang ketiga, gue nggak yang diharuskan mengambil keputusan decision making yang terlalu cepat. Kalau misalkan di gold ya, contoh misalkan, ya kita buka gold ya, lu trade misalkan di M30 misalkan ya, M30 nih trade. Contoh misalkan lu nge-buy di sini. Contoh misalkan ya di sini nge-buy atau nge-sell gitu ya. Nge-buy atau nge-sell. Nge-buy dia naik nih. Naik kan. Habis itu dia turun ke bawah nih. Turun ke bawah. Mungkin di sini lu cut loss. Cut loss, habis cut loss lu ngapain? Habis cut loss lu pasti langsung pengen nge-sell. Karena oh ini confirm nih, break nih, balik lagi nih. Balik lagi ke level M30 gitu kan. Lu sell lagi di sini. Dia naik lagi. Lu cut loss lagi, lu nge-buy lagi gitu. Jadi terlalu banyak apa ya? Terlalu noisy lah. Terlalu noisy dan akhirnya lu di-force buat ngambil keputusan yang sangat cepat tanpa mikir. Menurut gue itu toksiknya sih. Toksiknya trading di gold plus low time frame. Cuman gue nggak mau memutus kemungkinan ada yang berhasil dengan cara itu dan ada yang bisa rally panjang dengan itu. Tapi buat gue toksik. Buat gue ya. Gue nggak bilang, gue nggak menggeneralisasi ya. Buat gue pribadi rusak gue aja. Ya mungkin kalian ada yang relate mungkin, ya kan. Jadi decision makingnya cepet banget, nggak bisa mikir. Habis itu mikir ya udahlah ngapain gue pakai SL gitu kan, ya udah gue buy lama-lama full margin tuh kan, ngikutin ini apa namanya, ngikutin yang ada di Instagram atau TikTok kan. Gue sekarang pantau market, gue jamin sih, gue jamin. Jadi setiap 12 jam sekali biasanya ASEAN sama New York sih. ASEAN sama New York jam 8 pagi, jam 7, jam 8 pagi sama jam 8 malam. Ini kayak jam-jam sekarang nih gue pantau kayak gitu. Cuman gue pantau nggak lama sih sekarang. Gue pantau nggak lama sih. Kayak misalnya jam 9, jam setengah 10 udahan biasanya. Gitu guys. Jangan lama-lama lah lihat market. Lamanya itu kalau bisa jangan lihat market mau trading sih. Kalau bisa lamain di backtest sih. Kan backtest lihat market seperti apa. Terus kalian lamain di evaluasi. Itu lebih better ya. Emang jam 10 ke atas atau jam 11 itu udah low ya. Most likely gitu sih. Lebih ke besoknya gue pengen bangun pagi aja sih. Gue pengen memulai aktivitas pagi sih. Jadi gue nggak bisa tidur malam-malam sekarang. Kayak gimana pendapatnya tentang thread live di TikTok? Ya menurut gue mereka punya agenda lah.
Mereka punya agenda. Iya, sisa waktunya atas yang lain. Jadi trader harus punya kehidupan juga guys. Punya kehidupan juga lah, lu ngapain gitu. Kan gua abis lihat market eh, forex kan gua harus lihat market saham juga. Sometimes gua harus liatin berita juga segala macem gitu. Iya setuju sih. Bangun pagi tuh hari rasanya lebih panjang. Gue bangun pagi, gue liat market. Apa namanya, gue bangun pagi, gue cuci muka segala macam, beres-beres, gue liat market sebentar. Habis itu gue nge-gym. Pulang-pulang nge-gym, gue makan, ya masih jam 10 gitu kan. Gue masih punya banyak waktu tuh buat ngapain aja. Invest lah, gue invest saham. Ya boleh lah bro. Gym padel, malam join Zoom. Cuman kita rencananya apa ya? Zoom ini rencananya kita nggak bakal buat lebih ke apa ya? Nggak selalu kita ada entry sih guys ya. Ini gue pengen make sure loh kalian. Karena sekarang kita udah mainnya higher time frame yang pasti kita bener-bener milih entry itu ketat sih. Kita pengen pokoknya entry kita tuh high quality lah. Ya kita pastiin yang kita share tuh high quality ditambah yang kita trade sendiri pun ya high quality. Kayak gitu. Jadi eh, don't expect kayak setiap live itu kita bakal entry. Tapi yang harus kalian lakukan adalah kalian coba pantau setiap analisis of the day yang kita kirim di grup tuh kalian baca guys. Kalian baca. Kalau ada video kalian tonton. Kalau misalkan Bang Hia kirim video weekly analysis atau gua kirim analisa pair misalkan tuh kalian tonton. Kayak gitu karena esensinya di grup ini tuh supaya kalian bisa ngerti cara kita berpikir seperti apa dan kalian bisa eksekusi sendiri gitu sampai akhirnya ya kalian bisa trading mandiri gitu guys. Itu karena gue mikir juga ya kalau misalkan kita live terus juga kita entry posisi ya kan sometimes mungkin buat gue dan Bang Hia pun karena kita masih manusia ya sometimes kita juga suka maksain entry sih sometimes ya. Jadi gue nggak kepengen itu kejadian lagi gitu. Gue kepengen itu kejadian lagi ya kan karena ya jujur aja kita masih manusia, kita ngelihat market lama 2 jam misalkan terus kita nggak ada entry gatel rasanya kayak entry lah gitu kan bodo amat lah gitu. Ya kan gitu lah. Alligator atau alligator ini ya apa namanya indikator ya. Beli buku lah yang banyak, gue buku banyak gue hobi baca juga sih. Ini by the way satu buku yang menurut gue bagus ya, mungkin kalian bisa baca. Ini gue lagi baca juga sih. Gue lagi baca ini guys. Namanya apa? Designing the Mind. Ini gue belajar lumayan tentang psikologi sih. Gue lagi baca itu kalau misalnya lagi sambil nungguin trade. Economic release yang Forex Factory kepada trade berdasarkan hasil news enggak ya misalkan USD hasil bad terus capsule USD misalkan enggak sih karena biasanya news itu sifatnya sementara sih. Gue lebih fokusnya ke ini ya price action sih. Gue lebih ngeliatin kayak price actionnya aja H4 contoh. Ini kenapa gue nge-buy USD-CHF karena kebetulan sekali di sini H4-nya juga dia ada di area demand H4 kan. Jadi pas gitu. Pas di sini karena dia ada di demand area ya udah gue coba buy USD-CHF. Karena sejalan. Dan juga yang gue mau make sure di sini adalah pastiin kalau misalkan kalian punya multiple position, contoh misalkan gue lagi nge-sell gold ya kan. Yang gue harus make sure adalah kalau gue mau ambil posisi lagi gue harus yang arahnya sejalan ya kan. Ini sell gold berarti kan gue lagi nge-buy USD kan ya. Gue next kalau gue mau ada posisi lagi ya gue sama nge-buy USD juga USD CHF gitu.
kalau lagi gitu sih. Gue sangat menghindari buka posisi berlawanan sih, bikin gue pusing loh. Gitu guys. By the way, ini sepertinya posisinya bakal gue inepin ya sampai minggu depan. Dan gue sepertinya nggak akan coba pantau lagi di malam ini. Karena udah lumayan malam juga. Mungkin ada tambahan lagi Bang ya? Nggak ada bro, gua pikir dia udah cukup. Kita lanjut di grup aja guys ya. Iya. Kalau masih mau mantau. Thank you guys for today. Happy weekend semuanya. Yang masih ada hold posisi kalau kan mau inepin sampai minggu depan ya, kuat-kuatin jantung lah berarti. Yang penting kan udah pasang SLTP lah. Itu guys. So happy weekend semuanya. Happy weekend guys. Bermanfaat sharing hari ini dan bye bye. Bye bye.